Rahasia cara untuk menjaga supaya hubungan dengan pasangan tetap harmonis hingga awet tua. Masih bersama saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan teman saya Om Ben Sugar Daddy. Sugar Daddy. Iya dong. Ya. Bicara Sugar Daddy ya Om ya. Sekarang itu aku ngelihat banyak banget fenomena itu perceraian. Nah, itu. Apalagi ya kemarin tuh ada salah satu artis besar Indonesia yang selama ini kelihatannya kayak harmonis, ternyata dia cerai gitu ya. Gitu, Pak, ya. Pernah nggak kamu ngeliat tuh banyak nih orang-orang ketika cerai itu dibilang, ih padahal istri aslinya cantik, selingkuhannya kok kayak pembantu. Iya, biasanya artis kan cerai padahal cantik ya Pak ya. Artisnya ya. Dan selingkuhannya kayaknya biasanya kayak nggak kurang lah gitu. Tapi sebetulnya Ben ya, aku mau menggarisbawahi itu agak kurang tepat. Jadi bukan berarti artinya kalau kita punya selingkuhan cantik itu benar. Perselingkuhan tuh bukan cuma sekedar wajah atau masalah urusan Gitu, seks. Kenapa seseorang itu bisa menyebabkan terjadi selingkuh? Ternyata berdasarkan data, salah satu faktornya adalah tidak mendapatkan perasaan cinta. Kurang mendapatkan rasa dicintai. Oh gitu. Jadi gini Ben, orang itu ada istilah namanya tangki cinta. Astaga, apa itu Bos? Diisi bensin atau diisi apa itu? Diisi dengan cinta. Oh, diisi dengan cinta. Nah itu kalau tangki cintanya kosong, itu yang bikin orang ngerasa udah lama menikah, dia ngerasa gimana kok caranya, suami Bos? aku gak cinta sama aku. Nah, gimana karena caranya Pak? Jadi kita harus memahami apa bahasa cinta pasangan kita. Apa tuh? Jadi bahasa cinta tuh ada 5 Ben. Bahasa dari mana, negara mana itu Pak? Enggak, bukan bahasa negara ya. Oh, bukan ya? Jadi gini, tiap Kirain orang itu kayak memiliki kimochi gitu. Bukan, Oh, bahasa Jepang. bukan ya. Bahasa cinta itu adalah gini, tiap orang tuh punya cara untuk dicintainya masing-masing. Dan kita harus memberikan apa yang dia butuhkan supaya dia bisa merasa dicintai. Secara garis besar ada 5. Ya. Yang pertama itu adalah dia dari tindakan. Act of service ya. Kalau tindakan itu dia senang kalau misalnya kita melakukan tindakan-tindakan untuk membantu dia. Misalnya ada orang yang senang kalau misalnya dibantuin disiapin bajunya gitu ya. Ada tugas-tugas dibantuin, dikerjain gitu ya. Dan dia ngerasa dicintain ketika pasangannya melakukan itu. Gitu. Cuman kadang ada pasangan yang ngomel, kok kamu nyuruh aku bantuin kamu terus? Emangnya aku pembantu apa? Itu. Bukan seperti itu Ben ya. Itu sebetulnya adalah perwujudan dari cinta dia ke pasangannya. Tapi nggak disuruh gitu Pak ya? Nggak disuruh dia. Dia pengennya udah inisiatif duluan pasangannya ya. Kalau pasangannya udah gitu. Inisiatif duluan dia akan lebih senang. Nah itu makanya sangat penting kita pahamin kalau memang pasangan kita tipikal act of service atau suka tindakan, ayo dibantu. Ketika dia kesusahan dibantu itu akan merasa dicintai banget. Berarti bagus kan, artinya dia nggak perlu disuruh lagi gitu. Betul, mandiri, udah kerja langsung gitu ya. Karena kan di dalam agama kan itu harus wajib Pak. Harus disuruh aja Pak, harus mau gitu. Harus mau gitu ya. Jangan juga. Apalagi nggak disuruh kan langsung komunikasi intinya ya. Jangan juga nyuruhnya yang terlalu berlebihan gitu ya. Misalnya nyuruh motong rumput istrinya ya kan kasihan juga. Enggak lah Pak. Angkat galon kan saya Pak. Angkat galon kan saya gitu. Ya, tapi nyuci baju kan istri. Nah, itu ya. Nah, itu yang pertama tindakan. Yang kedua bahasa cinta itu ada juga yang namanya quality time, waktu berkualitas. Nah, ini yang banyak kesalahannya banyak orang. Padahal saya udah punya banyak waktu kok sama istri saya. Kok istri saya ngomel? Saya setiap malam Pak. Hampir maksudnya malam itu terpenuhi dengan istri aja gitu. Itu berarti saya ini ya. Belum tentu. Ya? Oh, lagi, kamu malam sama istri berduaan tapi tidur, sibuk dengan gadget masing-masing kan? Enggak bertelur gitu. Emang ayam apa? Jadi banyak pasangan yang iyalah Pak, kita itu kan olahraga malam kan. Gini, bukan konteksnya bukan tentang seks ya. Waktu berkualitas itu adalah waktu berdua dengan pasangan. Sangat berkualitas itu Pak. Enggak beda. Jadi kualitasnya itu ditentukan dengan bagaimana kita berkomunikasi, berbicara satu sama lain, bertatap mata gitu ya. Rapat. Bukan rapat juga. Mengatur undang-undang itu di rumah itu kan. Enggak gitu ya. Jadi kayak apa ya? Deep talk. Deep talk ya. Itu bahasanya. Itu bahasanya ya. Nah, banyak orang kadang gak punya waktu berkualitas dengan pasangan. Betul sih berdua gitu ya. Tapi sibuk dengan gadget masing-masing. Scrolling masing-masing. Ngobrol cuma seperlunya. Itu bukan waktu berkualitas ya. Kita bahas itu Pak yang artis-artis cerai itu kita deep talknya. Iya, jangan ya. Itu ngegosip. Gosip. Jadi yang dibicarakan itu adalah tadi misalnya tentang bagaimana arah keluarganya kelak, apa yang disukai, apa harapannya untuk kedepannya, untuk masa depan. Nah, itu jangan malah menggibah-gibah hal-hal yang gak baik gitu ya. Nah itu quality time. Yang ketiga bahasa cinta itu ada juga dia itu adalah dengan memberikan hadiah, receiving gift. Ya. Ada orang yang dia tuh suka banget kalau dikasih hadiah. Wah, aku gitu ngasih hadiah terus Pak. Ngasih hadiah apa emang? Banyak Pak, macam-macam. Sepatu lah, macam-macam.
coklat juga kan hari ulang tahun kita kasih coklat gitu. Kalau orang Ben ya, dia tipikal bahasa cintanya hadiah, jangan sampai kelupaan ngasih hadiah ketika dia ulang tahun atau anniversary. Itu dijamin marah. Marah Pak ya? Nah, banyak orang gini, istri saya kok kayak anak kecil, maunya hadiah kelupa dikit marah. Jangan salah, kalau emang orang bahasa cintanya suka hadiah, harus diberikan. Ya, itu cara membuat dia bahagia. Awalnya kayak Pak, nggak usah dikasih. Oh dia nggak apa-apa juga, yang penting kan ada di rumah. Ternyata setelah itu, mana yang kemarin kan dikasih, ini sekarang itu enggak kan katanya. kode-kode. Kita laki-laki harus peka, Ben. Kirain memang nggak suka. Enggak, kalau emang bahasa cintanya hadiah, harus diberikan hadiah. Apa yang dia senangi gitu ya. Enggak mesti mahal. Kalau misalnya dia tipikal suka misalnya sesuatu yang sederhana, kasih baju yang sederhana, dia senang, ya nggak ada masalah gitu ya. Jadi bukan berarti hadiah itu harus yang selalu mahal-mahal, enggak juga gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, itu ada juga orang uangnya Pak mahal-mahal. Kenapa? Gak ada juga uangnya Pak mahal-mahal. Iya, nguli kan gak seberapa gitu. Yang keempat, ada orang yang bahasa Apalagi? cintanya itu adalah sentuhan. Oh sentuh. Ya, dia senang tuh ketika kesem- disentuh-sentuh Itu gitu. kehebatan saya itu Pak. Nah, Ya, tapi sentuh-sentuh sentuhannya bukan dalam konteks seksual. Oh bukan sentuhan seksual lagi, Bukan. gimana ini Jadi pasti? dia tuh kalau orang yang suka sentuhan dan bahasa cintanya, dia paling senang kalau misalnya jalan tuh dipegang tangannya. ya. Oh cuma gitu doang. Lagi kok ngobrol dirangkul. basic itu, Pak. Basic. Enggak, dia dibelai rambutnya. Enggak, kadang orang sering lupa gitu ya. Ada Romels, kita ini udah nikah lama, ngapain kok pegang-pegang tangan kayak anak SMA. Iya makanya. Nah, itu kayak salah. anak pacaran itu. Enggak, kalau orang bahasa cintanya senang disentuh, maka dia sangat membutuhkan itu, Ben. Tapi Perlu disentuh. nggak dibilang gitu, maksudnya nggak. Ayo gandeng aku dong, gini nggak dibilang kan Ya, kayak kan gitu. tadi kadang wanita tuh dia tidak enak untuk menyampaikan itu. Dia memang terbiasa apa ya? Tidak secara tersirat langsung, tersurat langsung. Nah, kita yang harus memahami bahasa cintanya apa. Kalau dia emang tipikal sukanya disentuh, ya kita jalan ayo digandeng. Itu akan bikin dia bahagia dan merasa dicintai. Nah, yang terakhir Ben, ini yang sering jadi Ya, konflik. takutnya salah gandeng aja sih. iya. Di mall jalan-jalan kan. Gandeng orang lain. Gandeng orang lain kan ya, Nah, makanya. yang terakhir Ben, yang kelima, ini bahasa cinta yang sering jadi konflik, yaitu adalah word of affirmation atau kata-kata. Gimana? Nah, ini orang-orang ada yang dia tuh suka kalau dipuji-puji gitu ya. Tandanya apa? Kalau pasangan kita bahasa cintanya kata-kata, dia sering nanya, sayang, kamu cinta gak sih sama aku? Ini Pak kayaknya Pak istri aku nih kayaknya semuanya ini Pak. Ini bahasanya nih. Ini kayaknya semuanya nih. Semuanya ya? Iya. Jangan salah Ben. Faktanya Ben, Kayaknya semua istri setiap kayak gitu, orang punya dua bahasa cinta utama. Oh, maksimal 2 ya. Iya, biasanya ada 2 yang dominan. Kamu apa dominannya nih? Dari ada 5 kan, tindakan, waktu, kata-kata. Kalau aku ya, Pak ya. Waktu berkualitas, sentuhan, hadiah. Nah, apa? 2. Mungkin sentuhan sih Pak. Sentuhan. Oke, berarti seneng dong kalau jalan-jalan disentuh gitu ya, digandeng. Ya enggak disentuh di situ Pak. Di mana? Disentuh di itu. Di wak-wawnya. Bukan. Bukan konteks seks. Oh bukan ya, bukan Apa? lagi ya. Kamu kalau sentuhan jalan itu suka nggak? Enggak juga sih Nggak. Pak. Sukanya apa? Dari 5 tadi. Tindakan, waktu, kata-kata. Ya mungkin situ sih. Hadiah. Suka dibantu-bantu sih. Waktu berarti ya. Oke, dibantu, ya. tindakan berarti ya. Terus Serasa punya sekretaris pribadi Pak. Nah, oke, itu satu. Yang kedua apa lagi? Apa lagi Pak tadi Pak? Tadi ada waktu, kata-kata, kemudian juga hadiah, sentuhan. Kata-kata sih Pak. Kata-kata Biasanya ya. kan laki-laki kan haus akan pengakuan kan ya Pak. Oh, kamu ganteng, itu seneng ya. Ganteng, berotot, perkasa gitu Pak. Wah, itu. Bayangin kalau Senang misalnya ya. kamu sukanya tadi dibantu dan juga dipuji kata-kata oleh istri. Bayangin kalau istri kamu dia nggak memahami bahasa cinta kamu, dia nggak pernah mau bilang, oh suamiku ganteng, dan juga dia nggak mau ngebantuin kamu. Kan ada pembantu, kamu akan pasti akan ngerasa kayak nggak dicintai. Iya. Nah itu Apalagi tangki cintanya kosong. Apalagi Pak, dibilangin, oh mirip perindapan nih katanya. Aduh. India. Iya makanya perindapan nih, makannya sembarangan nih katanya. Sial nih bilang. Nah itu bahasa cinta ya. Nah istri kamu juga memiliki 2 bahasa cinta ya. apa Nah, itu? kamu harus tahu ya. Aku nggak Oh, tahu. iya, bisa Aku ya, bukan iya. istri Iya, kamu, bisa, Ben. Pak. Iya. Kamu harus tahu ya. Biasanya wanita tuh kelihatan loh. Cara mainnya gimana Pak? Kita lihat apa yang membuat dia bahagia ya, dan apa bahagia yang membuat semua dia kesal. kayaknya, Pak. Misalnya dia paling bahagia ketika terima hadiah, berarti dia tipikalnya suka hadiah. Atau ternyata dia bahagia ketika kita misalnya megang tangannya jalan-jalan, berarti dia sentuhan. Kita harus kenali. Atau gampangnya ada kuesionernya khusus bahasa cinta. Ya, gimana, suruh Pak? dia ngisi, ketahuan bahasa cintanya apa. Oh nanti Gitu. boleh lah kita bagi-bagi Pak. Dijamin kalau kita Kuesioner bisa gitu. memenuhi, Ben, itu istri jadi senang dan bahagia. Banyak orang tadi ngerasa nggak dicintai karena tadi tangki cintanya kosong, dia tidak merasa dipenuhi. Kalau aku sih Pak lihatnya dari zodiak tuh biasanya Pak. Katanya kalau zodiaknya Gemini nih sukanya kayak gini nih. Kalau zodiaknya Virgo sukanya diginiin. Nah gitu sih Pak. Kalau aku sih kayak gitu aja sih Pak. Tapi kamu zodiak beda website, beda buku, beda lagi tuh ramalannya.
Oh gitu Pak? Iya, gak ilmiah. Zodiak itu gak ada standar ilmiahnya, gak bisa jadi patokan gitu ya. Kan ramalan bintang kan. Nah makanya sangat penting Ben, kita harus memahami bahasa cinta tadi biar kita merasa disayangi dan pasangan tuh jadi senang. Akibatnya kalau pasangan tuh gak senang, mencari bahasa cintanya dari orang lain gitu. Waduh, bahaya juga Pak ya. Bahaya kan. Nah itu pentingnya. Dengan kita memberikan bahasa cinta Ben, jangan salah, itu bisa membantu mood pasangan supaya enak untuk hubungan seksual. Nah kalau hubungan seksual enak, dijamin istri cepat orgasme, harmonis banget gitu ya. Ada udang di balik batu nih. Nah, kan itu. udah menikah boleh dong boleh hubungan seksual. Boleh, karena boleh, gini Ben ya, wanita itu tipikal makhluk yang emosional banget ya. Dia beda sama laki-laki. Laki-laki itu udah siap tempur kapan aja ya. Engas dikit, langsung. Ini makanya Pak. Perempuan dia perlu waktu supaya gairahnya muncul dan hasratnya baik. Jadi tadi supaya perlakukan Pak ya, perlakukan baik dengan gitu kita ya. belai-belai dulu lakukan perbaiki moodnya, itu dia akan lebih cepat bergairah dan hasratnya bagus. Ketika hasratnya bagus, baru nanti kita akan berikan rangsangan supaya dia mencapai kepuasan alias orgasme. Kalau aku sih biasanya nggak terlalu memperhatikan Pak perlakuan gitu, langsung aja kan. Nah itu kesalahan. Itu yang menyebabkan banyak orang akhirnya ngerasain ya, istri-istri komplain, dok saya hubungan seksual nggak enak dok, suami saya nggak sabaran. Enak-enak aja. Pernah nggak kamu komunikasiin sama pasangan? Jangan laki-laki jadi egois. Gitu. Enak nggak? Nah enak. Sekarang aku tanya, kan, aman. Kamu menurutmu ya, istrimu tiap hubungan seksual orgasme nggak pasanganmu? Ya pastilah Pak. Apa tanda orgasme pada wanita? Tanda orgasme ya keenakan. Keenakan gimana? Ya keenakan ya gitulah ya. Keke, kimochi gitu. Itu. Istri kamu orang Jepang. Bayangannya Pak, ngebayangin kan. Keke, kimochi. Gitu. Ya. Nah itu kesalahan Ben. Banyak orang juga yang bilang, istri saya puas dok. Buktinya apa? Dia basah. Ya kan sering juga kan orang bilang gitu ya. Itu bukan tanda orgasme. Basah Pak, soalnya nggak pernah dibawa hujan kan. Iya. Bukan basah kemaluannya, lubrikasi vagina ya. Jadi kalau sekedar basah atau lubrikasi itu ibaratnya baru berhasrat doang, kayak ereksinya pada pria, belum sampai orgasme. Tanda orgasme pada wanita itu adalah pada vaginanya itu ada kontraksi. Ada getar-getar gitu. Iya, agak getar-getar. Dia tuh bisa sampai 5-15 kali. Nah, bergetar-getar gitu. Ketika dia mencapai puas dan ada rasa plong di kepalanya, itu baru pernah wanita kita orgasme. Di waktu nyeberang pulau kan Pak, mungkin di Jakarta mana gitu. Kita hubungan gitu ya. Wah, getar-getar nih. Agak getar-getar. Ternyata gempa bumi Pak. Bukan ya? Bukan. Bukan. Jadi getar-getarnya tuh karena respon dari rangsangan yang sangat adekuat Ben. Dia nggak kayak keenakan. Kirain kan sampai ke gempa bumi kita. Enggak gitu. Nah itu makanya sangat penting wanita itu saat berhubungan seksual untuk mencapai orgasme ya. Nah banyak wanita yang tidak mencapai orgasme saat hubungan seksual. Kenapa? Kita laki-laki payah dalam memahami hubungan seksual. Kita belajarnya dari film bokep. Wanita orgasme dia ike kimochi. Salah. Terus digambarkan wanita orgasme saat penis masuk vagina. Salah. Wanita yang bisa orgasme dari penetrasi atau penis masuk vagina hanya kisaran 20%. Wah, dikit banget Pak. Makanya pria-pria itu kadang. Tapi istriku kayaknya masuk dari 20% itu kayaknya. Emang kamu aja tadi salah tanda orgasmenya, aku sih gak yakin. Iya, teorinya aku gak tahu. Tapi kayaknya betul-betul aja. 20% dari penetrasi, tapi mayoritas 80% itu bukan dari penetrasi Ben. Dari pemberian rangsangan di zona-zona sensitif tubuhnya. Nah, jadi di wanita tuh ada peta-petanya gitu. Peta zona sensitif ya. Pemanasan tapi juga bagi wanita itu adalah bagian utamanya. Jadi pemanasan gini, tubuh kita itu ada namanya zona erogen Ben. Zona erogen itu adalah zona sensitif yang enak ketika diberikan rangsangan ya. Di luar dari kelamin. Contohnya ada pria yang sukanya di leher ya, ada yang di lengan. Pada wanita ada yang misalnya di daerah dekat bokong, pinggang. Nah itu kita harus komunikasikan dia bagian tubuhnya mana sih yang enak ketika diberikan rangsangan. Gitu, Pak, ya? Belum tentu gelik. Belum tentu gelik. Dia ngerasa enak. Ngerasa enak. Yang pasti ngerasa enak. Komunikasikan bagian tubuhnya gimana dan tanyakan rangsangannya sukanya gimana, misalnya sukanya disentuh, dicium, dijilat. Nah itu diberikan sebagai bagian dari pemanasan. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ketika dia udah mulai panas, hot gitu ya, udah mulai agak basah, jangan lupa berikan rangsangan di organ namanya klitoris. Tahu gak klitoris? Itu nggak tahu Pak. Apa tuh Pak? Kok kamu ragu gitu? Nggak tahu kan, kita kan laki-laki, mana tahu. Jadi gini ya. Klitoris itu dalam tanda kutip seperti penisnya pada wanita. Wah, itu jangan-jangan laki-laki itu bukan punya penis. Jadi gini,
kita laki-laki dan perempuan tuh organnya hampir mirip ya. Kalau laki-laki kan paling sensitif kamu di penisnya kan, terutama kepala penis kan. Betul. Nah, kepala penis pada wanita itu namanya klitoris. Oh, klitoris. Ya. Nah, klitoris itu Ben dia ada 10.000 saraf di sana. Jadi ketika diberikan rangsangan, itu dia jadi bisa sampai orgasme wanita di sana ya. Letaknya gini Ben. Ya. Jadi gini, ini bayangin ya organ kelamin wanita ya. Dia itu kan di paling bawah ada lubang vagina. Itu untuk penis masuk vagina. Di atasnya ada lubang kencing. Oh gitu ya. Nah, kamu gak pernah perhatiin ya. Gak pernah gelap Pak. Iya. Di atas lubang kencing itu dia ada tonjolan kecil kayak kacang. Ya. Nah itu namanya klitoris. Gitu. Ketika wanita udah terangsang, klitoris itu biasanya agak masuk dikit. Oh gitu. Nah, agak masuk makanya dikit. Sembunyi ya. Iya agak sembunyi, makanya kadang pria bilang mana gak ada klitorisnya. Agak masuk. Nah itu berikan rangsangan Ben. Boleh dengan jari, boleh dengan mulut. Kalau misalnya wanitanya senang silakan. Itu bisa membantu wanita mencapai orgasme di sana. Oh di situ Pak. Cuman yang harus diperhatikan Ben, wanita itu perlu waktu orgasme lebih lama dibandingkan pria. Laki-laki kalau masuk ke penis ke vagina Ben ya, paling 5 menit udah keluar. Laki-laki? Iya. Wah itu Bapak aja. Emang kamu berapa? Hah? Kamu berapa? Lebih aku Pak. Berapa setengah menit? jam juga bisa Pak. Bohong. Bisa. Setengah jam bisa Pakai Pak. tisu sihir Rosdi. Hah? Pakai tisu. Itu salah satu contoh. Salah satu caranya. Rata-rata pria Kan paling banyak caranya Pak. Enggak, pria rata-rata paling 5 menit 10 menit itu. Yang paling oke gitu Pak. Apa Pak? Apanya? Bayangin lagi nyemen bangunan Pak. Oh, jadi jangan fokus. Iya. Iya. Wah, lagi nyemen nih. Lagi ngeramik nih. Itu Pak. Itu lama itu Pak. Tapi gak perlu lama-lama Ben. Penetrasi itu karena tadi gak semua wanita bisa orgasme di sana. Lamanya di mana? Berikan rangsangan di klitoris ya. Wanita tuh kadang perlu waktu bisa sampai 15 sampai 20 menit. Berikan rangsangan di sana. Kita berikan sampai dia udah ngerasa orgasme. Diamin wanitanya seneng banget, bahagia. Gitu, nah itu yang banyak Ben, pria tuh nggak mau memberikan rangsangan di sana ya. Bahkan ironisnya Ben ya, aku tuh pernah ada pasien datang Ben ya, datang konsultasi ke aku. Dia bilang gini, dok, saya pengen memperbesar penis. Nah itu saya juga pengen Pak. Iya. Tapi aku kan sebagai dokter kadang langsung marah kan. Kenapa perbesar penis Pak? Gak bener gini. Kenapa gak bener Pak? Kan boleh lah. Jangan dulu. Pertama aku periksa dulu ya, penisnya normal apa enggak nih ukurannya ya. Aku periksa normal ukurannya. Masih dalam nilai normal. Kan katanya Asia itu paling kecil Pak. Betul memang ya. Itu. Cuman kecil dalam nilai normal udah bisa memuaskan pasangan. Aku ingat nih pasien pengen memperpanjang penis, ukurannya normal. Aku gak marahin langsung. Aku tanya why? Kenapa dia pengen memperbesar? Saya tanya, Bapak sebetulnya ukuran penis Bapak normal ya. Kenapa Bapak pengen memperpanjang penis? Dia bilang gini, supaya bisa kayak gitu. Ya kita harus menggali dulu ya. Dia bilang, saya pengen memuaskan istri saya. Kan, pasti kan. Cuman saya tanya, Bapak kenapa emang apakah selama ini ada gak kesulitan untuk berhubungan seksual? Iya dok, istri saya bilang dok kalau hubungan seksual tuh kami udah punya anak 2. Cuman sampai sekarang dari awal nikah sampai sekarang istri saya selalu bilang hubungan seksual tuh gak pernah merasakan nyaman. Yang dia ngerasakan tuh cuma nyeri aja. Nyeri? Sakit saat hubungan seksual. Dia gak ada ngerasakan kenikmatan. Saya pikir kalau misalnya penis saya lebih besar mungkin bisa memuaskan. Katanya gitu ya. Nah lalu saya gali-gali lebih lanjut. Kenapa? Makin tambah nyeri tuh. Nah itu. Makanya. Saya gali lebih lanjut. Bapak kalau hubungan seksual gimana? Rupanya dia cerita Ben, hubungan seksual biasanya dia langsung penetrasi, penis masuk ke vagina. Kayak biasa lah Pak. Nah itu langsung salah. Bajak laut gitu. Enggak, itu yang bikin nyeri Ben. Akhirnya saya jelaskan, Bapak gini loh, kita wanita itu harus paham ya ada zona sensitifnya, berikan rangsangannya dulu. Jangan lupa rangsang klitorisnya itu sampai orgasme. Udah gak bisa ditahan Pak. Bapak ini kayak gak pernah. Tapi itu kuncinya. Kita harus memahami kebutuhan Ben. Dengan kita mau menahan ego kita laki-laki gak boleh egois. Gak bisa, aku pengen cepet. Jangan, itu yang bikin wanita jadi sulit puas. Kita laki-laki egois, pengennya dipuasin, pengennya dioralin. Tapi kita gak pernah mau memuaskan wanita. Nah itu tapi egois. menurut saya sih Pak ya, kalau kita berperilaku seperti lelaki yang langsung gitu, istri cepet seneng gitu. Enggak. Karena gini Ben, itu yang cepet senang tuh laki-lakinya. Karena ereksi langsung disalurkan. Tapi wanita nggak senang karena tadi dia belum terjadi lubrikasi, dimasukin nyeri, belum nggak sampai orgasme. Belum orgasme apa? Laki-lakinya udah orgasme, ditinggal tidur, itu paling jahat. Mungkin dia nggak tahan aja, bilang nyeri-nyeri gitu. Ya enggak. Padahal kayaknya itu normal-normal. Enggak. Kalau gitu hubungan seksual nyeri itu udah menunjukkan ada masalah ya tadi. Bisa karena kurangnya pemanasan atau mungkin ada penyakit di daerah anunya. Ketika saya jelaskan ke pasien tersebut langsung bilang, iya sih dok, masuk akal.
Makanya pas istri saya tuh selalu komplain saat hubungan seksual, saya gak pernah ngelakuin yang dokter bilang. Kenapa dia gak pernah ngelakuin? Karena minimnya edukasi tentang masalah seksual. Bukan karena engas ya? Iya, makanya kamu Ben jangan sembarangan gitu ya. Kasihan istri gitu Ben. Nah itu jadi tips-tips untuk kita bisa memuaskan pasangan. Tapi aku juga punya tips nih Pak. Apa? Dari dapat nih dari website nih. Apa websitenya? Indehoy Asoy Geboy, blogspot.net. Indehoy Asoy. Ya, 5 tips memuaskan pasangan auto nagih. Nah, Oke, yang pertama apa? Digenjot selama dan sekuat mungkin, tuh kan? Tuh, betul kan? Digenjot dan selama dan sekuat mungkin. Nah, itu aku tuju, Pak. 2, minum obat kuat sebelum berhubungan. Nah, itu. Tapi harus yang ini, Pak ya, harus yang bagus ya obat kuatnya ya. 3, pelajari cara memperbesar otong. Nah, itu Otong. Ya kayak apa? Penis. Membesar. Ini kayaknya salah. Ini otong dibilang. Terus 4, belajar dengan referensi film porno. Nah, ya jadi kan mereka di film-film porno tuh mungkin puas nih. Wah, teriak-teriak gitu ya. Nah, itu gimana caranya tuh ada di situ tuh mungkin ya. 5, kasih surprise so sweet seperti di kamar yang dihias bunga dan lampu temaram. Oke. Nah, itu. Kita masuk 1 ya. Itu. Jadi ini keren nih. Nomor 1 tadi apa? Relate nih. Digenjot selama dan sekuat mungkin. Salah, hoax. Astaga, Bapak. Gini Ben, perempuan ya, kalau misalnya nih penetrasi penis masuk terus sampai kelamaan ya, 30 menit lebih, 1 jam lebih, yang terjadi kadang kering malah timbul nyeri. Nah itu kesalahan. Genjot gak perlu lama-lama, justru kalau ejakulasi lebih dari 30 menit itu merupakan penyakit. Ejakulasi tertunda ya. Jadi penis masuk vagina 5-10 menit. Iya penyakit, kelamaan keluar ya. Jadi udah keluar, kita berikan puasan rangsangan tadi di zona-zona sensitif, berikan rangsangan di klitoris, orgasme. Udah bahagia, gak perlu genjot lama-lama. Kesalahan kalau pria mikirnya, wah itu pakai tisu sihir, ayo lama-lama ronde 2 dan 3 itu salah. Itu hoax. Masa hoax, Pak? Iya, salah nomor 1. Iya, capek sih. Nomor 2 apa? Nomor 2 tadi apa nih? Minum obat kuat sebelum berhubungan. Nah, minum obat kuat sebelum berhubungan hanya dianjurkan kalau pada orang yang mengidap disfungsi ereksi, gangguan ereksi. Enggak apa-apa kan Pak, kalau orang normal juga kayaknya. Enggak apa. Jadi namanya obat itu didesain memang hanya biar untuk puas, orang Pak. sakit. Enggak. Ini kan biar memuaskan. Nah, enggak. Auto nagih. Ben, kita laki-laki ya, dengan sekali ejakulasi dengan durasi yang 5 menit bisa loh memuaskan wanita. Oh gimana caranya? Tadi makanya diberikan rangsangan sensitif. Lupa. Bukan berharap dengan obat kuat. Emang kamu kalau mau tangannya kuat terus minum obat kuat gak perlu kan? Nah, yang penting tadi sabar, jangan egois jadi laki-laki. Sabar gitu. ya Pak ya. Iya, yang ketiga apa tadi? Ya tadi sama kayak pasien Bapak, pelajari cara memperbesar. Mungkin jangan langsung ke Bapak tuh, mungkin belajar di internet dulu mungkin. Enggak. Gitu. Gini, kalau panjang penisnya udah normal, aman ya. Tapi kalau terlalu kecil, nah itu memang perlu dibesarkan. Itu bisa dengan terapi hormon gitu itu, ya. Pak. Mungkin ini buat yang orang bukan kecil. Berarti juga penis panjang pasti memuaskan pasangan, enggak juga gitu ya. Pak? Gini Ben, di vagina aja Ben, yang banyak saraf dan G-spot, organ sensitif wanita, itu letaknya di sepertiga luar. Artinya nggak perlu yang panjang sampai 15 cm panjang penis. Tapi di film-film porno tuh biasanya kan Pak, yang hitam-hitam tuh yang besar gitu. Wah, senang-senang tuh ceweknya itu, Pak. Iya tuh. Itu kan betul tuh berarti itu, Pak. Enggak, itu kan punya kuda gitu. Nah, itu desainnya itu tadi. Yang nyambung nomor 4 tadi apa nomor 4? Nomor 4, belajar dengan referensi film porno. Nah, nyambung ya. Itu. Jadi yang namanya film dia pengen kayak si hitam-hitam itu. Enggak. Yang namanya film porno itu industri, Ben. Industri hiburan tidak didesain untuk kenyataan gitu, Ben ya. Jadi tadi kadang dibuat selebay mungkin. Wanitanya senang saat hubungan seksual ketika pakai penetrasi. pentungan atau apa itu berarti Pak mereka ya, itu? Kadang dicari juga dari ras yang ukurannya lebih panjang gitu. Akhirnya banyak laki-laki akhirnya minder dengan ukurannya karena nggak tahu itu yang normal seperti di film porno. Ya makanya enggak. Kan senang-senang tuh ceweknya. Enggak. Jadi film porno sekali lagi itu hanya industri, tidak bisa menjadi patokan. Tapi kan gitu. mereka kayak keenakan, kepuasan itu apa yang dilakukan mereka. Itu yang istilahnya banyak fake orgasm. Jadi banyak wanita yang memalsukan orgasme. Karena apa tadi? Berarti itu bikinan Pak ya? Bikinan kadang untuk memuaskan pria dan juga kadang untuk kebutuhan film. Nah, bahkan laki-laki juga banyak yang orgasmenya palsu di film porno ya, dengan disemprotkan cairan-cairan supaya ejakulasinya kelihatan lebih banyak. Makanya nggak bisa jadi patokan. Ya lagi pula nonton bokep sih bisa bikin sial sih Pak. Aku juga nggak juga sih bikin. Ya nggak usah banyak-banyak juga sih nonton bokep ya. Yang kelima apa? 5, kasih surprise so sweet seperti kamar yang dihias bunga dan lampu temaram. Nah, itu valid. Oh valid. Karena kembali
bahasa cinta tadi Ben. Kalau orangnya suka menerima hadiah, ya bahasa cintanya suka menerima hadiah, kita kasih surprise itu, moodnya dijamin bagus, moodnya jadi bagus, dia jadi semangat hubungan seksual, dijamin dia akan senang saat berhubungan seksual. Jadi kuncinya kalau memuaskan wanita, pahami bahasa cintanya, berikan rangsangan yang tepat. Itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan.